Hi, welcome back to my YouTube channel. Pada video kedua kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang dasar-dasar mengenai function, seperti yang ada pada episode sebelumnya. Kita langsung saja masuk tentang function, yaitu saat pembuatan function, kita harus memutuskan apakah function tersebut membutuhkan argumen atau masukan atau tidak, dan mengembalikan nilai atau tidak atau keluarannya. Kombinasi function antara masukan dan keluarannya itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Yang kedua, nggak ada yang masuk, ada yang keluar. Yang ketiga, ada yang masuk dan nggak ada yang keluar. Dan yang keempat, ada yang masuk, ada yang keluar. Oke, mari langsung saja kita buka terlebih dahulu IDE Python kita masing-masing. Kita buka file baru. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu filenya itu. Terserah ya di folder mana. Di sini saya akan menyimpannya di data D dengan nama function 2. Lalu kita save. Dan di sini saya akan langsung menuliskan kode programnya ya. Di sini kita buat sebuah function dengan nama def spasi pembatas buka kurung tutup kurung titik 2, lalu kita enter, print buka kurung. Di sini saya akan menuliskan tanda kurang ya. Terserah kalau kalian mau buatnya itu sebanyak apa, atau kalian mau buat dengan statement yang lain. Di bawahnya buat print buka kurung itu tanda kali semua ya kalau saya buatnya. Kita tutup. Dan untuk menghasilkannya, kita buat dulu pembatas buka kurung tutup kurung. Nah, jadi ini adalah contoh function yang nggak ada masukan dan juga nggak ada mengembalikan nilai. Untuk menggunakannya itu, kita tinggal tulis aja nama functionnya itu. Seperti pembatas ini. Itu dia berguna untuk menggunakannya atau untuk menghasilkannya. Nah, kapan kita menggunakan function yang tidak ada argumen atau masukan dan nggak mengembalikan nilai? Yaitu ketika kita membuat sebuah kode program yang hasilnya atau maksud program itu yang statis. Maksudnya dia itu adalah program yang kita ketikkan itu, dia tidak berubah-ubah hasilnya dan hanya itu-itu saja. Namun, kita sering menggunakannya. Di sini langsung saja kita coba runkan dianya. Kita runkan. Maka dia hasilnya akan seperti ini. Misalnya nih pembatas ini tuh dia hanya untuk dekorasi saja. Kita akan buat contoh statementnya. Statement yang lain dia tuh print buka kurung 3 dikali 7 tutup kurung. Kita buat lagi pembatas buka kurung tutup kurung, enter, print buka kurung 5 dikali 3. Oke, kita coba runkan ya. Dia hasilnya akan seperti ini. Untuk pembatas yang tadi ini hanya sebagai dekorasi saja dianya ya. Ini dia tadi hanya sebagai dekorasi saja.
Oke, selanjutnya mari kita buat function yang tidak ada masukan namun ada keluaran. Ini yang di atas, mari kita kasih komentar terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan memberinya komentar terlebih dahulu ya. Di format, oke, ya seperti ini. Oke, sebentar kita akan mengembalikannya ya. Karena kita ini akan mengubahnya, kita akan menguncinya itu dengan tanda petik aja. Ini kita buat tanda petik sebanyak 3 kali di atasnya. Enter, bawahnya juga begitu, kita buat tanda petik 3 kali. Yang atas tadi dia sebagai, yang bawah ini tadi dia sebagai komentar penutupnya. Dan yang di atasnya itu dia sebagai komentar pembukanya ya. Nah, ini kita akan menuliskan function yang tidak ada masukan namun akan mengeluarkan nilai. Kita buat di sini untuk mencari keliling. Panjangnya itu kita buat 15 dan untuk lebarnya itu kita buat dia 10. Untuk kelilingnya kita buat 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita enter, terus kita buat di sini return keliling. Jadi di sini return ini berfungsi untuk dia supaya tidak ada masukan namun akan mengeluarkan dia tidak mengembalikan nilai secara tidak langsung kalau kita pakai return ini. Kita enter dulu di sini untuk menghasilkannya itu kita buat keliling. Kita runkan. Nah, jika di runkan itu dia tidak menghasilkan apa-apa, tapi dia itu menghasilkan atau mengembalikan nilai secara tidak langsung. Dia tidak menghasilkan apa-apa di sini ya. Nah, dia tidak menghasilkan apa-apa tapi mengembalikan nilai secara tidak langsung karena kita pakai return di situ ya. Untuk mendapatkan nilai dari ini, kita harus menampungnya di sebuah variabel atau juga bisa di sebuah perhitungan. Misalnya variabel hasilnya. Kita harus menampung hasil dari perhitungan di function keliling ini di sebuah variabel. Ini saya tampungnya di variabel dengan nama hasil. Jika ini kita akan buat dengan nama hasil ya. Jika kita buat print hasil, buka kurung, hasil tutup kurung, dan kita jalankan dengan run, maka dia akan keluar hasil perhitungan di dalam function keliling ini tadi. Dan untuk mengembalikan nilai ini, kita bisa langsung melakukan operasi matematika ya.
Misalkan hasilnya itu dia 2 ditambah keliling. Kita tambahin di sini ya. Kita coba runkan ya, kita coba jalankan. Nah, maka dia dari hasil penjumlahan itu dia bertambah. Yang tadinya 30, dia menjadi 32 ya. Di sini kita turunkan ya komentar penutupnya di bawah. Kita cut, lalu kita pastekan. Untuk yang ketiga tadi kan ada masukan dan tidak ada keluaran. Kita buat sebuah function tuh dengan nama def luas underscore persegi underscore panjang. Oke, sebentar ya. Kita buat di sini panjang lebar. Lalu kita kasih titik 2. Kita enter, di sini kita buat luas PP. Luas PP itu dia luas persegi panjang ya maksudnya. Di sini saya singkat aja dia menjadi PP sama dengan sama dengan panjang ditambah lebar. Kita print, buka kurung. Oh, di sini kita lupa nuliskan luasnya. Maksudnya print luas underscore P underscore P. Yang artinya itu persegi panjang ya. Kita tutup kurung. Oke, variabel ini adalah argumen dari luas persegi panjang. Di sini kita buat ya untuk menghasilkannya itu luas underscore persegi underscore panjang. Kita buat di sini panjangnya itu 15 dan untuk lebarnya itu 5. Oke, perluas persegi panjang, panjangnya 15 dan lebarnya 5. Ini akan coba kita runkan ya. Maka dia akan mengeluarkan hasilnya. Oke, setelah keluar hasilnya ini, kita tutup ya dengan komentar penutupnya. Tanda petiknya kita turunkan lagi ke bawah.
Jadi itu tadi adalah contoh function yang membutuhkan masukan namun dia tidak mengembalikan nilai. Di sini yang terakhir ada masukan atau argumen dan mengembalikan nilai. Ini adalah contoh function yaitu def penjumlahan angka 1, angka 2. Hasil sama dengan angka 1 angka 2. Angka 1 ditambah angka 2 ya. Maaf tadi ada kesalahan. Adanya masukan itu ditandai dengan adanya parameter atau argumen variabel di sini ya. Dan untuk mengembalikan nilai itu dia ada return di sini untuk menghasilkannya. Kita buat penjumlahan (1525). Kita coba runkan ya. Dan tadi sebentar. Oke ya. Langsung saja kita runkan. Maka dia tuh tidak menghasilkan apa-apa karena kan tadi dia untuk mengembalikan nilai itu ada returnnya. Jadi dia nilai itu dikembalikan secara tidak langsung, dan untuk menampilkannya kita buat dulu variabel dengan nama hasil sama dengan penjumlahan itu. Kita print hasil, lalu kita coba runkan lagi, barulah dia keluar hasilnya seperti ini ya. Jadi kombinasi function itu tadi contohnya tuh seperti yang kita buat tadi sebelumnya ya. Oke, di sini itu ada daftar tabel function bawaan yang telah disediakan oleh Python untuk kita pakai kapanpun kita mau. Tabel ini tuh memudahkan kita dalam menggunakan bahasa Python ini. Atau kita bisa mencari tahu tentang function ini lebih lanjut, itu bisa di bawah ini ya. Kalian bisa langsung lihat dari link ini, itu daftar tabel function bawaan yang memang ada disediakan oleh Python ya. Oke, kenapa kita menggunakan function? Jadi yang pertama itu, function itu membuat program mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, function itu mengurangi pengulangan kode. Dan yang ketiga itu, function membolehkan kode tersebut untuk digunakan kembali. Jadi Python ini dia merupakan bahasa pemrograman yang mudah dia untuk dipahami dan mudah untuk dimengerti. Oke, mungkin ini saja kali ya pembahasan lanjutan kita mengenai tentang function ini. Jika kalian ada yang kurang paham dalam video ini atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian ada saran untuk video ini, kalian bisa langsung komen juga ya. Mungkin sampai di sini, see you next in video.